semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru di YouTube. Dan hari ini langsung aja apa yang mau dibahas di video baru. Kali ini teman-teman, Desmai mau jawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar di YouTube. Ya, jadi ada satu pertanyaan nih untuk video pertama ini ya. Ada satu pertanyaan yang lumayan panjang dalam artian itu berkelanjutan gitu ya. Pertanyaannya setelah saya jawab, nanya lagi, saya jawab, nanya lagi. Ini kayaknya menarik nih kalau kita jadikan video baru aja. Kenapa? Karena pertanyaannya ini seputar tentang detailnya bioglas gitu ya. Jadi saya bisa kasih feedback lebih banyak ketika memang ada pertanyaan juga yang lebih banyak, sehingga mungkin teman-teman yang butuh informasinya bisa mengkonsumsi bersama-sama gitu ya, sehingga bisa lebih clear nih untuk penjelasan bioglas. Oke, pertanyaannya yang pertama ya dari satu orang ini, pH bioglas berapa kak? Ya, jadi Desmai jelasin ke teman-teman semua sekalian di sini juga ya. pH yang akan kita bahas atau yang ingin kita dapatkan itu bukan dari bioglasnya, tapi dari air yang dialirkan melalui bioglas. Ya. Nah, untuk bagaimana mengetahui pH air suatu sampel air gitu ya, bagaimana mengetahui pH-nya? Tentunya sudah sering juga saya informasikan ke teman-teman semua, saya lebih suka pakai pH tester. Ya, kenapa? Karena sangat mudah mengidentifikasinya. Ya, karena dia akan berubah-berubah warna sesuai dengan sifat airnya. Ya, apakah asam, apakah netral, apakah basa. Nah, kalau sampel di awal itu airnya udah asam, kita alirkan bioglas ya. Kalau saya itu demo lebih suka pakai yang paling gede ya, Biofortek. Ya, ketika air yang sifatnya asam kita alirkan di bioglas ya, sehingga nanti airnya keluar, dan air yang ini yang keluar yang kita sudah alirkan berkali-kali, nanti air tersebut ini kita akan tes lagi ya dengan pH tester. Ya, jadi kalau misalnya nih dari awal airnya itu udah ditetes pH tester ya, belum melalui bioglas ya. Jadi sampel airnya itu ditetesin warnanya kuning, berarti sifatnya asam. Nah, nanti air tersebut ketika kita alirkan di bioglas berkali-kali ya, yang sering terjadi ketika saya melakukan demo adalah si air yang tadi warnanya kuning berubah menjadi hijau. Ya, artinya airnya sudah berubah menjadi netral. Kalau secara pH ya, ini nggak mesti ya, jadi perkiraan ya. Yang tadi air warnanya kuning, sifatnya asam, bisa jadi ada di pH 5-6 ya. Ketika dialirkan di bioglas dan berubah warnanya menjadi hijau, itu pH-nya netral sekitar 7 ya. Kalau misalnya sampel air di awal waktu kita tetes pH tester itu warnanya hijau, berarti dasar airnya di awal udah netral. Ketika kita alirkan di bioglas berkali-kali, biasanya berubah lagi warnanya menjadi hijau tua atau malah kadang-kadang menuju ke biru. Artinya apa? pH-nya naik menjadi 8 ya, atau 8,5 gitu ya. Nanti kan di botolnya pH tester itu ada indikatornya, kita bisa lihat di situ ya, setiap warna misalnya dari orange, kuning, hijau, biru gitu, itu sudah ada ukurannya teman-teman, ada indikatornya ya, pH-nya berapa di situ ya. Jadi sekali lagi, pH-nya bukan di bioglasnya. Kalau di bioglasnya ini ion negatifnya ya, pH itu nanti diidentifikasi di air yang dialirkan melalui bioglas. Oke? Lalu kemudian nih ada pertanyaan lagi nih dari dia gitu ya, udah saya jelasin gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, air yang biasa dikonsumsi yaitu pH 7. Setelah diaplikasikan dengan bioglas, apakah pH tersebut naik? Ya, pH netral tadi udah dijawab ya di awal. pH netral ketika dialirkan bioglas itu pasti naik ya, pasti naik asal berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya baru satu kali dialirkan itu belum signifikan sih kenaikannya, tapi kalau misalnya kita alirkan sampai 5 kali, 10 kali dan dengan menggunakan yang paling besar, itu perubahannya lebih signifikan lagi kenaikan pH-nya ya. Terus berapa kenaikan pH? Nah, itu tergantung dari berapa banyak kita mengalirkan. Jadi semakin banyak dialirkan sih semakin tinggi juga pH airnya. Cuman
Sepengalaman saya juga itu tidak pernah menyampai ke pH 9 ya, maksimalnya di pH 8,5. Ya dari mana taunya gitu ya. Nah makanya ini nggak mesti ya teman-teman. Maksudnya kalau misalnya saya bilang pH-nya 8,5, pH-nya 8,3, pH-nya 8,0 gitu ya, itu nggak, kalau kita menggunakan alat pH tester ya yang warna itu nggak bisa saklek ya, angkanya tuh nggak bisa saklek, jadi masih di sekitaran itu ya, pH 8, 8,5 itu masih di sekitaran itu. Kalau mau yang bener-bener akurat itu menggunakan pH tester digital ya. Tapi kalau pH tester digital, pertama dia agak sedikit gampang rusak ya, terus juga harus dikalibrasi. Jadi ada semacam bubuk atau cairan yang digunakan dulu baru kita bisa ngetes pH air. Nah kalau ini kita gunakan untuk demo yang notabene bakalan sering kita pakai ya, ini agak sedikit boros gitu ya, karena kita harus beli lagi si itu bubuk kalibrasinya itu loh gitu. Terus juga kalau kita nggak bisa menggunakan dikalibrasi dulu, itu kita nggak bisa gunain, malah nggak dapet manfaatnya dari si pH testernya itu, kayak nggak bisa naik dia ya. Dulu sih pernah punya gitu, tapi karena nggak dikalibrasi di awal itu nggak ada perubahan, bahkan kadang-kadang angkanya bisa kacau ya. Jadi makanya kita lebih senengnya pakai pH tester yang cairan. Kalau yang cairan tuh mengidentifikasinya gampang, dan orang-orang yang kita demoin pun walaupun dia yang orang awam yang nggak pernah tahu tentang pH air, lebih gampang dia untuk menerima penjelasannya kita berdasarkan dari pH tester yang cairan, yang warna. Terus pertanyaannya lagi berapa maksimal pH, yaitu ya berdasarkan yang pernah saya lakukan itu maksimalnya cuma di 8,5, 8,7 gitu, yang pokoknya nggak sampai 9 ya. Intinya tergantung dasar airnya tadi ya, penting banget loh itu memperhatikan dasar airnya apakah sifatnya asam, netral, atau memang sudah basah duluan. Oke, lalu pertanyaannya dia lagi, berarti menggunakan corong dan dialirkan pH-nya 8,5 berarti sama dengan air pristine dan total ya, itu pH-nya 8+ katanya, yang memiliki fungsi untuk imun ya. Memang ada saya jelaskan di video ya, saya jelasin bahwa kenaikan pH itu jauh lebih cepat ketika kita menggunakan corong ya, corong hijau kok matching sama baju. Corong hijau, kita menggunakan corong. Kenapa? Karena yang pertama ya teman-teman ya, kalau kita pakai corong itu airnya tuh nggak tumpahan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih langsung gitu ya airnya di sini, itu agak sedikit lambat gitu. Kenapa? Karena mengkhawatirkan airnya tumpah kemana-mana gitu. Tapi kalau kita pakai corong, praktis banget, tinggal airnya masukin sini dan airnya kan ketahan di corongnya, jadi nggak tumpahan. Tinggal airnya ngantri aja masuk ke lubangnya yang biogas ini. Kedua lagi, kalau kita pakai corong ya, dan misalnya di aplikasi ini caret gitu ya, caret air. Nah angkat sedikit supaya apa, nanti airnya keluar itu ada pecahannya teman-teman ya. Ketika lebih ada pecahan air yang turun, itu pH-nya cepet naik ya. Dari mana itu, dasarnya dari mana saya dapetin? Karena dulu itu pernah ada bukan customer saya ya, tapi dia nanya gitu, Mbak kenapa ya saya pakai dispenser bioglas gitu ya, udah pakai bioglas yang besar tapi pH airnya itu lambat gitu naiknya, karena dia juga ngetes gitu teman-teman ya. Jadi yang saya perhatikan adalah ketika di dispenser bioglas itu kan selat, terus untuk penjelasan bahwa oh ternyata kalau misalnya dialirkan dengan bioglas terus airnya berubah jadi pH 8 sampai 8,5 berarti sama aja dengan air pristine atau air total gitu ya, yang mereknya itu dengan pH 8+ ya, sama aja ya, kurang lebih sama ya. Kualitas airnya ya mungkin kurang lebih sama ya secara pH, tapi secara heksagonalnya nggak tahu kan ya, karena air yang dilalui bioglas itu sudah pasti airnya heksagonal ya, pH-nya udah pasti naik. Nah kalau si air-air tersebut pH-nya tinggi, bener, bisa buat imun tubuh, bisa buat penyembuhan, bener gitu ya. Ya itu kalau dari pH-nya ya sama aja. Nah intinya apa, kita punya bioglas ini bukan untuk kita jual airnya kan ya. Kalau misalnya kita jual airnya berarti sama aja kayak kita jualan si air-air tadi. Kita di sini itu jualin alatnya
ya. Jadi alatnya ya ingat. Jadi kalau misalnya saya Mbak, kalau gitu saya pilih beli Pristine aja atau beli Total aja ya, monggo gitu ya. Toh sama juga sama Bioglass gitu kan. Daripada saya beli Bioglass mahal-mahal harganya 3 juta, ya mending saya beli air kemasan aja, paling juga berapa, 15.000 mungkin gitu ya. Ya nggak apa-apa, terserah ya. Karena kalau kita sih ya, kita melihatnya di mana efisiensinya ya. Kalau kita punya alatnya, ngapain kita beli airnya ya? Kalau kita punya alatnya bisa mengubah air yang sama dengan si air-air tadi ya kan, itu kan akan lebih menghemat budget kita ya, karena kita bisa minum satu keluarga airnya ya, kita bisa bagi ke keluarga yang lain gitu ya, yang nggak serumah. Terus lagi kita bisa minum airnya setiap hari, kapanpun kita mau, sebanyak apapun kita mau. Kita ngeluarinnya cuman satu harga 3 juta, tapi masa pakainya 15 tahun loh. Lama kan? Setiap hari tuh kita pakai ya, nggak habis-habis dia ya. Bioglassnya nggak menyusut gitu ya, manfaatnya tidak berubah kan. Kita bisa dapetin terus ya kesehatan dengan air heksagonal dan air pH yang baik untuk kita konsumsi. Oke ya, itu dulu untuk video pertama. Ini sebenarnya udah kepanjangan sekali penjelasannya. Intinya adalah setiap pertanyaan yang dia ajukan itu sangat bisa kita jelaskan kembali ya, sesuai dengan bagaimana cara kita memahami produk ini, dan kita sendiri memang sudah membuktikan, sudah menggunakan juga ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya di pertanyaan yang lainnya lagi. Thank you, bye.